Apakah kalian sadar jika aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari merupakan contoh dari kegiatan ekonomi? Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Dan apa saja sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kegiatan pokok ekonomi ini meliputi kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan juga kegiatan distribusi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang dan jasa. Nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang akan diolah kembali dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perbedaan nilai guna ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, nilai guna bentuk. Suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, seperti kacang kedelai yang akan memiliki nilai guna lebih apabila diolah menjadi tahu atau tempe. Yang kedua, nilai guna tempat. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena adanya perbedaan tempat. Contohnya, seperti pasir yang akan bertambah nilai gunanya jika dibawa ke toko bangunan. Yang ketiga, nilai guna waktu. Nilai guna suatu barang akan bertambah jika barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contohnya, seperti jaket yang digunakan pada saat kita kedinginan dan payung yang akan kita gunakan pada saat hujan atau panas. Dan yang terakhir, nilai guna kepemilikan. Nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah ke pemilikannya. Contohnya seperti sepatu. Sepatu yang ada di toko belum memiliki nilai guna. Sepatu ini akan memiliki nilai guna apabila dibeli dan dipakai oleh seseorang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor asli dan faktor turunan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai faktor asli. Faktor asli dibagi menjadi 2, yaitu faktor produksi alam dan faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi alam merupakan faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan produksi, misalnya seperti tanah, hutan, barang tambang, dan air. Sedangkan faktor produksi tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja ini menempuh pendidikan formal, misalnya seperti dokter, guru, dan juga konsultan. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja ini memiliki keterampilan yang terlatih, seperti montir, sopir, dan juga penjahit. Dan yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ini tidak memiliki keterampilan, misalnya seperti tukang sapu, tukang sampah, dan juga kuli bangunan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor turunan. Faktor ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor produksi modal, dan yang kedua, faktor kewirausahaan. Faktor produksi modal merupakan segala hasil produksi yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang loh, tetapi bisa juga berupa barang, misalnya seperti gedung, mesin, bahan mentah atau bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi. Sedangkan faktor kewirausahaan merupakan kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Setelah melewati kegiatan produksi, kita akan melanjutkan dengan kegiatan distribusi.
Kegiatan distribusi merupakan kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Selain itu, bisa juga diartikan sebagai usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Kegiatan distribusi ini memiliki beberapa tujuan loh. Yang pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. Dan yang terakhir, agar kontinuitas produksi terjamin. Dalam kegiatan distribusi, terdapat 3 cara untuk mengirimkan barang ke konsumen. Yang pertama, distribusi langsung. Artinya, barang akan dikirim tanpa perantara sehingga penyalurannya langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya, seperti pedagang pentol yang langsung menjual barang dagangannya kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung. Artinya, sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil yang menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Yang terakhir, distribusi tidak langsung. Artinya, sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, dan juga pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Setelah melewati kegiatan produksi dan distribusi, maka jenis kegiatan ekonomi yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekali habis. Contoh menggunakan barang secara berangsur-angsur seperti menggunakan buku pelajaran, tas, baju seragam, sepeda, dan menggunakan mobil. Sedangkan menggunakan barang secara langsung habis seperti makanan dan juga minuman. Nah, itu dia mengenai kegiatan ekonomi. Sampai di sini, kalian dapat memahami kegiatan ekonomi dan dapat memahami aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk dalam kegiatan ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time. Bye-bye.